Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id. Jadi belakangan ini gua lagi sering banget dikirimin barang sama Gigabyte atau Aorus untuk seri gamingnya. Waktu kemarin sebelum lebaran gua dikasih THR monitor 43 inch 4K HDR10, dan sekarang monitornya tuh udah ada di atas di kamar pribadi gua jadiin buat setup pribadi gua, buat nemenin gue main PS5 atau buat nonton Netflix. Di video kali ini gue pengen bikin video rakit PC, tapi gue rakit PC-nya nih mungkin bisa dibilang agak-agak seadanya aja kali ya, tapi bukan berarti seadanya tuh pas-pasan gitu. Jadi setelah gue cek di lemari gue, di storage gue, ternyata Gigabyte tuh udah cukup banyak ngirimin gue komponen-komponennya. Dan setelah gue cek satu persatu, kayaknya bisa nih dijadiin satu set PC yang isinya hampir full Gigabyte semua. Nah, setelah gue berencana bikin seperti itu, kebetulan juga gue prosesornya ada Intel Core i9 11900K, motherboardnya juga gue ada ya untuk Z590 Aorus Master. Jadi gue kepikiran buat bikin satu set karena udah ada casingnya juga. Tapi setelah kepikiran bikin satu set PC, Gigabyte nawarin gua lagi. Kenapa nggak bikinnya sekalian aja satu set sekalian sama monitornya, sama keyboardnya, sama mouse-nya, sama headsetnya. Jadilah akhirnya gua coba tuker setup gua yang sebelumnya PC-nya itu kalian lihat dan suka nanya-nanya PC yang kayak akuarium itu isinya apa aja. Padahal gue udah kasih tahu ya speknya apa aja di Instagram pribadi gue, dan kayaknya udah banyak juga yang tahu gitu isinya apa aja. Oke lah, gue coba rombak sedikit setup ini menggunakan setup full dari Gigabyte. Spesifikasinya apa aja sih? Untuk pertama, kita menggunakan CPU 14 nanometer tercinta yaitu Intel Core i9 11900K. Ini CPU 8 core 16 thread. Gue juga udah sempat review dan bahas beberapa kali di setiap reviewan motherboard gue. Biasanya gue pakai CPU ini. Dan untuk motherboardnya yaitu Z590 Aorus Master. Z590 Aorus Master ini gue belum sempat bikin reviewnya sih, tapi gue sempat bikin yang versi Aorus Extreme. Ini bisa dibilang satu level di bawah Aorus Extreme sih. Dan secara fitur sebetulnya sama-sama aja. Jadi fitur fisik yang paling kelihatan beda antara Aorus Extreme dan juga Aorus Master. Untuk di bagian BIOS-nya juga itu mirip-mirip ya. Jadi secara fitur kalian juga udah mendapatkan fitur yang sama seperti Aorus Extreme sebenarnya. Baik itu fitur untuk ya RGB-RGB-an atau fitur overclockingnya juga secara fitur memang sama. Gue ngomong fitur berapa kali ya? Tentunya karena menggunakan chipset Z590, maka motherboard Z590 Aorus Master juga itu bisa menggunakan CPU Intel Core generasi ke-10 atau Intel Core generasi ke-11 seperti yang satu ini. Dan apabila kalian menggunakan Intel Core generasi ke-11 seperti 11900K misalnya, itu kalian bisa menggunakan PCIe Gen 4 untuk next gen GPU atau untuk next gen SSD. Lalu untuk GPU, nah ini GPU juga gue dikirimin nih sama Gigabyte. Jadi gue bingung, gue mau bahas VGA tapi ya kita tahu ya di market lagi seperti apa VGA card. Jadi VGA card ini udah mendem begitu aja, yaitu Gigabyte RTX 3080 Gaming OC. Ya sebenarnya gue masih ada RTX 3090 dari Aorus juga sih. Ini Aorus gue nggak paham lagi sih, ngirimin gue mulu tapi ya main kirim-kirim aja gitu. Tapi ya gue pakai 3080 aja lah karena ini belum pernah gue pakai sama sekali. Lalu untuk spek selanjutnya bentar ya, gue agak-agak lupa namanya karena ini coolingnya baru banget nih untuk Aorus nih. Untuk coolingnya itu adalah Aorus Waterforce X360. Ini juga cooling paling baru sebenarnya dari Aorus. Ini ukurannya 360 mili sesuai namanya, dan di bagian water pumpnya bisa kalian lihat itu ada LED semacam OLED gitu, dan itu bener-bener halus banget. Ada sensor untuk clock speed juga, jadi untuk sensor clock speednya ini dia bener-bener akurat. Jadi kalau kalian perhatiin itu dia berubah-berubah terus. Kalau misalkan CPU-nya nggak di overclock ya dia bakalan berubah ke 2 GHz, 4,9 dan lain sebagainya. Lalu untuk power supply juga menggunakan dari Aorus yaitu Aorus P850W. Ini power supply 850 watt, udah 80 plus gold juga, full modular.
Untuk kabel-kabelnya juga udah flat, jadi kalau buat ditekuk-tekuk itu nggak kaku. Kalau kalian penasaran ini casingnya apa, casing sebesar ini, bahkan ini casingnya lebih besar daripada PC gue yang biasanya kalian lihat ya. Ini adalah Aorus C700, betul ya? C700, betul C700. Casing ini sih gue memang cukup excited dengan casing ini karena meskipun ini tempered glass, ternyata di bagian tempered glassnya dia masih bisa kena LED dan kesannya jadinya tempered glassnya jadi nyala gitu ya. Semuanya serba nyala tapi nggak kelihatan norak sih untuk LED RGB-nya itu. Lalu untuk gaming mouse juga gue menggunakan dari Aorus di sini, yaitu Aorus M2 gaming mouse, dan untuk gaming keyboardnya juga dari Aorus, yaitu Aorus K1 gaming keyboard. Abis itu mousepadnya juga Aorus, karena Aorus kirimin banyak banget sih ke gue ini. Aorus MP500 mousepad, dan monitornya gue menggunakan versi 27 inch nih. Gue nggak pakai yang 43 inch yang sempat dikirimin sama Aorus juga karena ukurannya kebesaran, dan gue agak serem ngangkat casing ini ke atas karena ini berat banget. Di atas 20 kilo untuk casingnya doang. Mungkin ini bisa 30 kilo kalau udah ada isinya. Jadi kayaknya gue agak serem deh kalau misalkan harus diangkat-angkat ke atas naik tangga karena rumah gue nggak ada liftnya. Jadi untuk monitor ini adalah Gigabyte M27Q gaming monitor. Ini 170 Hz 1 millisecond. Habis itu panelnya udah IPS 100% sRGB juga. Yang menarik ini adalah monitor yang udah mendukung KVM. KVM basically sebenarnya adalah sebuah fitur di mana kita bisa switch modenya untuk multitasking tujuannya. Nah, switchnya ini dia bisa untuk device lain. Jadi tinggal pencet satu tombol dia bisa pindah device langsung. Menariknya juga di sini udah ada USB Type-C, tapi USB Type-C di sini bukan cuma untuk input display dari kartu grafis saja. Melainkan ini bisa untuk semua device yang memang udah memiliki USB Type-C dan udah mendukung USB Type-C DisplayPort. Contohnya seperti smartphone yang gue gunakan ini, yaitu Note 10 Plus. Itu gue bisa menggunakan Samsung DeX langsung apabila gue menggunakan kabel USB Type-C yang kecepatannya itu 10 Gbps dan mendukung untuk DisplayPort. Jadi bener-bener nikmat banget apabila lu pingin screen mirroring pakai smartphone lu, atau mungkin lu menggunakan DeX seperti Note 10 Plus gua gitu, jadinya untuk multitasking lebih seru. Kalian juga bisa colokin keyboard dan mouse untuk smartphone atau gadget tablet kalian mungkin gitu. Itu kalian bisa menggunakan keyboard dan mouse lagi, tinggal colokin USB di bagian monitornya aja, nanti kalian bisa menggunakan keyboard dan juga mouse di smartphone atau tablet kalian. Tapi setelah gue coba sih untuk port USB-nya kalau dicolokin keyboard dan mouse justru itu malah nggak fungsi kalau misalkan kita menggunakan PC. Jadi kalau untuk smartphone dan tablet kita hidupin mode KVM-nya, mode multitaskingnya, itu keyboard mouse-nya aktif, tapi kalau menggunakan PC malah nggak aktif. Jadi sebaiknya sih ada keyboard cadangan ya kalau misalkan kalian mau screen mirroring dan menggunakan keyboard atau mouse. Tapi kalau misalkan kalian sekedar untuk screen mirroring aja, abis itu mau di capture ke Elgato, itu bisa banget. Kayaknya gue banyak banget ya bahas monitornya. Mungkin kalian juga bakalan ngerasa kayaknya monitornya 27 inch agak kekecilan. Sebenarnya nggak kekecilan sih, tapi memang ukuran casing PC-nya aja ini yang gede banget. Lu lihat aja itu rak yang ada di belakang gua, itu sampai hampir mentok. Mungkin kalau dibilang full tower, mungkin udah masuk full tower kali ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Lalu untuk storage-nya di sini gue menggunakan ya seperti yang gue bilang sih seadanya aja. Jadi gue bener-bener oprek-oprek lemari gue aja. Di sini gue pakai Samsung SSD 980 Pro 500 GB yang sempat gue review juga. Ya, ini adalah NVMe Gen 4 yang kecepatannya bisa sampai 7 GB per second. Habis itu juga untuk SSD SATA-nya gue menggunakan SSD SATA dari Samsung juga dengan kapasitas 1 TB. Jadi total 1,5 TB full SSD. Untuk RAM di sini gua cari-cari di lemari, gua susah banget ya nyari RAM yang kitnya itu 32 GB. Gua kebanyakan punya kit rata-rata 2x8 GB, tapi setelah gua korek-korek ternyata gua nemu ini dari Acer Knox 2x16 GB DDR4 3200 MHz. Tadinya gue nyari-nyari gue punya nggak ya RAM DDR4 4000 yang 32 GB, tapi ternyata kit yang gue punya semuanya DDR4 4000 ke atas. Itu yang gue punya rata-rata 16 GB. Jadi nggak apa-apa lah ya pakai DDR4 3200. Sebenarnya ini juga kalau masih
mau di overclock lagi lewat Z590 Aorus Master, itu masih sangat-sangat bisa. Apabila kalian mau OC lagi ke 3600, 3800 atau mungkin 4000, itu masih sangat gampang sih, karena ini kita menggunakan platform Intel yang emang ramah banget untuk overclocking memori. Kalau ngerakit full gigabyte seperti ini, gua jadi inget sama PC rakitannya Lola Zieta sih. Apa kabar deh Lola Zieta ya? Apa kabar deh? Mengenai performance sendiri, mungkin kalian juga udah pada tahu lah ya untuk performance dari Core i9-11900K itu seperti apa. Ini CPU 8 core, 16 thread, punya single thread yang cukup kenceng karena clock speed satu core-nya itu memang cukup tinggi. Kalau misalkan kalian ingin bermain game di resolusi 1440p, karena monitor yang gua pakai ini kebetulan memang resolusinya adalah 1440p atau 2K. Jadi ini bukan Full HD ya, 27 inci, tapi memang udah 2K. Nah, untuk resolusi Quad HD ya dengan RTX 3080 itu akan sangat-sangat nyaman, dan banyak game yang pastinya udah bisa tembus di 120 fps. Mungkin kalau kalian penasaran juga dan masih penasaran juga sama kemampuan dari Core i9-11900K dikombinasikan dengan RTX 3080 seperti apa untuk resolusi 1440p, berikut adalah hasil benchmarknya. Mungkin segitu aja kali ya pembahasan gua, karena ya gua mau bikin konten rakitan PC aja sih. Cuma sekarang ini kan kalau dilihat-lihat juga di pasaran itu kebanyakan kalau harganya agak waras sedikit ya kebanyakan sih belinya bundling ya, rata-rata satu brand gitu semuanya, jadi kayak PC pre-built. Abis itu gue jadi kepikiran, gue jadi pengen deh bikin PC yang memang satu brand, kayak bundling-bundling yang ada di e-commerce. Pengennya high end gitu, high end mentok, tapi gimana ya caranya? Kalau misalkan beli lewat e-commerce kan 40 juta, 50 juta gitu kan kayaknya boncos juga yang ngeluarin duitnya. Jadi ya gue bongkar-bongkar lemari aja, dan kebetulan ternyata komponen gue yang gigabyte kalau gue satu-satuin ternyata udah bisa jadi satu PC, bahkan hampir semuanya full gigabyte ya kalau kalian perhatiin. Dan itu juga bisa terrealisasikan, bisa jadi satu setup karena bantuan dari Gigabyte juga sih. Jadi ya terima kasih sekali lagi untuk Gigabyte karena udah ngirimin gua barang terus. Pastinya beberapa barang yang dikirimin dan emang buat gua itu akan gua pakai nanti, mungkin bisa buat testbed juga. Dan semoga bisa ngebantu untuk kebutuhan testing di gaptek.id. Jadi kurang lebih segitu aja pembahasan gue ya untuk PC rakitan yang udah gue bikin kali ini. Kira-kira perlu nggak nih ya bikin PC lagi yang nggak perlu keluar budget, tapi nyari-nyari aja di lemari yang bekas-bekas kiriman dari brand, siapa tahu ada yang bisa dirakit-rakit lagi sama gua dan bisa jadi tema yang menarik ternyata ya. Coba komen aja di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing juga soal PC yang udah gua rakit, beserta gimana menurut kalian soal monitor ini dan juga motherboard Z590 Aorus Master. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gua kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise-nya gaptek.id. Kalau kalian ingin mensupport gaptek.id dengan cara lain, ada beragam t-shirt di sana, silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Suki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.